Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Yahya Basyirul Haq, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Aku dari program studi Ilmu Hubungan Internasional kelas 2D. NIM aku 124 1103 1050 136. Insya Allah pada kali ini aku akan memaparkan hasil resum aku tentang pendahuluan dan pengantar studi THI atau Teori Hubungan Internasional, lalu definisi teori, serta pendekatannya yaitu pendekatan epistemologi, metodologi, serta ontologi, lalu sejarah teori hubungan internasional, peran teori dalam hubungan internasional, level analisis dalam teori, serta aplikasi teori dalam hubungan internasional. Oke teman-teman, langsung aja ya aku jelasin ke bagian pertama yaitu pendahuluan dan pengantar studi teori hubungan internasional. Nah, subjek hubungan internasional itu sudah ada secara konvensional semenjak abad 16 dan abad ke-17 di Eropa. Ketika negara-negara berdaulat berdasarkan wilayah yang berdekatan pada awalnya didirikan. Lalu, subjek hubungan internasional bukan hanya berkaitan sekedar hubungan antar negara-negara, tetapi juga berkaitan dengan aktor-aktor lain seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, organisasi lingkungan hidup, kelompok teroris. Nah, hal itu merupakan bagian dari politik dunia atau politik global. Studi hubungan internasional juga berfokus pada faktor-faktor internal negara seperti institusi-institusinya, koalisi birokrasi pemerintahan, kelompok-kelompok kepentingan, proses pengambilan keputusan, serta kecenderungan ideologis dan persepsi para pemimpin. Subjek ini juga mencakup keseimbangan politik kekuasaan antar negara, pengaruh struktur ekonomi tingkat global, hukum, norma, dan etika internasional. Nah, kalau ditanya apa sih alasan utama kenapa kita harus belajar HI gitu? Jawabannya adalah kita mengetahui fakta bahwa seluruh populasi dunia ini terbagi menjadi komunitas politik yang terpisah atau negara merdeka yang sangat mempengaruhi cara hidup masyarakat. Oke, lanjut ke pembahasan kedua yaitu tentang teori hubungan internasional. Untuk bagian pertama, aku akan jelaskan definisi teori terlebih dahulu. Apa sih teori? Kalau dari apa yang aku dapat, teori itu dalam pengertian formal positivis adalah menentukan hubungan variabel dan idealnya akan menimbang keduanya dengan ketepatan yang dapat ditemukan dalam persamaan aljabar. Lalu selain itu juga, teori adalah sebuah konstruksi intelektual yang terdiri dari seperangkat proposisi saling terkait, yang membantu seseorang untuk mengidentifikasi atau memilih fakta dan menginterpretasikannya, sehingga memfasilitasi penjelasan dan prediksi mengenai keteraturan dan perulangan fenomena yang diamati. Dilanjut dengan pembahasan kedua yaitu pendekatan. Pendekatan pertama yaitu epistemologi. Epistemologi adalah melibatkan cara dan sarana yang kita gunakan untuk mengetahui sesuatu atau yang kita pikir kita ketahui tentang dunia. Sebagai contoh, epistemologi yang populer ialah empirisme pandangan, bahwa satu-satunya dasar untuk membuat klaim kebenaran adalah melalui pengamatan langsung terhadap dunia dengan menggunakan indera kita. Epistemologi alternatif untuk empirisme tercermin dalam pendekatan konstruktivisme, teori kritis, postmodernisme, dan feminis terhadap teori hubungan internasional. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan metodologi. Sebenarnya metodologi dan epistemologi sangatlah berkaitan dikarenakan antara keduanya atau kombinasi dari keduanya termasuk dalam kategori positivisme yang juga mendominasi teori hubungan internasional. Lalu mengapa positivisme ini termasuk kepada metodologi? Dikarenakan bentuk positivisme seperti pengujian hipotesis formal dan pemodelan kausal merupakan metode penelitian dan analisis atau seperangkat aturan untuk praktik aktual dalam menyelidiki hubungan internasional. Contoh lain juga metodologi adalah metode kuantitatif, non-kuantitatif, atau metode kualitatif. Selanjutnya, pada pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan ontologi. Ontologi mengacu pada bagaimana kita memandang dunia, bagaimana kita melihat, dan memahami esensi dari hal-hal sekitar kita. Tak hanya itu, ontologi yang dibawa oleh Kenneth Waltz dan banyak realis lainnya ke bidang HI memberikan pandangan yang lebih gelap tentang realitas yang cenderung mereka lihat, pandangan yang lebih redup tentang manusia dan potensinya. Lalu, apakah ontologi dalam struktur nyata di luar sana yang mempengaruhi perilaku para aktor? Jawabannya adalah iya. Karena menurut ahli teori HI liberal Ernest Haas menggambarkan karyanya dengan salah satu orientasi ontologis yaitu menyoroti agensi manusia di atas kekuatan-kekuatan sebab akibat. Ontologi juga kita bawa ke bidang hubungan internasional dapat mempengaruhi citra
yang kita bangun. Citra adalah perspektif umum tentang hubungan internasional dan politik dunia yang terdiri dari asumsi tertentu mengenai aktor-aktor kunci dan proses-proses yang mempengaruhi kita. Akan tetapi, ontologi dan citra ini tidak bisa disamakan walaupun keduanya saling berkaitan. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagian ketiga dari pembahasan kedua, yaitu sejarah teori hubungan internasional. Nah, sejarahnya itu bermula dari banyak pertanyaan dan perdebatan seperti bagaimana stabilitas juga bukan perdamaian yang dapat dicapai. Lalu mengapa ada kesenjangan sosial dan ekonomi yang luar biasa di antara berbagai wilayah di dunia? Lalu apakah tatanan internasional tidak sesuai dengan keadilan? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Lalu muncul Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2, dan berlanjut hingga tahun 1950-an. Kaum realis dan idealis memperdapatkan sifat politik internasional dan kemungkinan perubahan secara damai. Pada tahun 1960-an, perdebatan besar kedua antara kaum tradisionalis dan behavioralis membahas masalah metodologi yang tepat. Perdebatan sebelumnya juga telah digantikan oleh tantangan baru terhadap dominasi metode ilmiah atau positivis. Dari perdebatan, pertikaian dan peperangan tersebut itu juga memicu kontraksi volume perdagangan yang signifikan serta meningkatnya hubungan lintas batas negara karena peningkatan transportasi dan telekomunikasi, lonjakan penyebaran senjata dan teknologi terkait, degradasi lingkungan, eksploitasi tenaga kerja, krisis keuangan, dan ancaman teroris di seluruh dunia. Sehingga dari topik-topik ini yang dicirikan sebagai globalisasi, para ahli hubungan internasional berusaha untuk memahami dinamika dan manifestasi globalisasi dengan baik. Dan juga karya-karya mereka terus mengangkat isu yang bukan hanya tentang apa yang dipelajari, tetapi juga bagaimana cara mempelajarinya untuk mewujudkan manifestasi global yang lebih baik hingga masa yang akan datang. Lanjut pada kebagian keempat dari pembahasan kedua, yaitu peran teori dalam hubungan internasional. Apa sih yang kita tahu perannya teori ini untuk hubungan internasional? Perannya itu adalah memberitahu kita apa, yaitu memberitahu apa yang harus kita fokuskan dan apa yang harus kita abaikan dalam memahami dunia di sekitar kita. Lalu mengembangkan teori empiris, memberikan petunjuk-petunjuk tentang situasi dan tindakan yang dapat menghasilkan lebih banyak hal yang diinginkan dan lebih sedikit hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, aku akan membahas bagian kelima, yaitu level analisis dalam teori. Yang aku maksud bagian kelima adalah bagian kelima dari pembahasan kedua ya. Level analisis itu merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk mengorganisir dan membantu pemikiran sistematis tentang hubungan internasional. Level analisis dibedakan berdasarkan individu atau kelompok, negara dan masyarakat, dan sistem secara keseluruhan. Pada level analisis ini terdapat faktor-faktor yang berbeda yang kita duga berhubungan secara kausal dengan apa yang kita ingin kita jelaskan, biasanya disebut dengan sebagai variabel independen. Dengan demikian, kita dapat melihat ke dalam negara sebagai unit analisis utama dalam mencari faktor-faktor penjelas di tingkat individu atau kelompok dan masyarakat. Lalu kita melihat keluar negara untuk memperhitungkan faktor-faktor yang secara kausal mempengaruhi tindakan dan interaksinya dengan negara-negara lain di tingkat sistem internasional. Namun kalau misalnya ditanya level analisis manakah yang paling penting, nah yang paling penting yang harus kita tekankan adalah semua level analisis itu harus dipertimbangkan. Oke, kita telah sampai ke bagian terakhir dari pembahasan kedua, yaitu aplikasi teori hubungan internasional. Maksud dari aplikasi teori hubungan internasional ini adalah pengaplikasian teori ini dalam hubungan internasional. Lalu bagaimana pengaplikasiannya? Yaitu salah satunya dengan terlibat dalam dunia yang semakin mengglobal yang melampaui berita utama hari ini. Selain itu, pengaplikasian teori dalam hubungan internasional adalah landasan dalam membuat kebijakan. Di sini, tokoh Kenneth Waltz juga mengatakan kepada kita bahwa dari teori semua yang lain akan mengikuti. Teori juga menjelaskan dan kadang-kadang dapat mengantisipasi atau memprediksi hasil. Oh iya teman-teman, bahan bacaan yang aku jelaskan tadi serta resume yang sudah aku paparkan tadi berasal dari buku ini. Dan buku ini ya, buku yang pertama yaitu buku Introduction to International Relations, Theories and Approach yang ditulis oleh Robert Jackson serta George Sorensen. Lalu buku yang kedua yaitu International Relations Theory yang ditulis oleh Paul R. Viotti serta Mark Ficow. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.